Khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut gak kelihatan beliau. Alhamdulillah. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya gak beliau? Kita mau tahu dari beliau ya. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Baha tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam ngaji barang ini. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan ruang akidah ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Dalam acara di ngaji tafsir Al-Quran, Jiang mempertemukan dua ulama besar, Gus Baha dan TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi. Pembahasan mengalir penuh hikmah, ilmu, dan humor yang renyah. Dalam sesi ini TGB menyampaikan bagaimana menjaga keseimbangan hidup antara akidah, ibadah, dan muamalah. Selingan humor juga mencairkan suasana, seperti saat TGB bertanya dengan canda kepada Gus Baha tentang sanad cara berkopiahnya yang unik. Sebuah kajian yang penuh inspirasi, hikmah, dan canda ringan yang membuat hati sejuk. Mari kita simak bersama tausiah yang mencerahkan ini. Terima kasih karena saya diminta untuk mengakhiri. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan baru, bahwa kalau Allah tidak berepot-repot ya, dan tidak mendetil-detilkan sesuatu, ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya, mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detilkan. Nah artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya, bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita akan lapang-lapang saja ya, menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama. Ya, pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya, itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Baha tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam ngaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting. Nah dalam ayat itu juga disampaikan, di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada yang disebut dengan ruang akidah ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, gak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam bil kalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zalamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini, namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah jadi kalau kita
dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini. Ketika kita belajar Al-Qur'an, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah, itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhiril ayah. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam salat, hendak salat, maka ambil air wudu. Basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau sering mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudu tanpa air. Kalau wudu tanpa air tayamum namanya. Gak ada wudu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa kata sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya. Dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu, karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan. Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting ya, yang bisa mengalihkan ya, seseorang dari ibadah. Ya, kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang, ya, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu. Karena time is money. Bagi dia 5 menit. Ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah, ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang gitu, yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak enggaknya cuman dia pandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia beraktivitas di ekonomi, ya, membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu 2 hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha, ya, melihat beliau ya. Ada enggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda?
ciri khasnya. Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut gak kelihatan beliau. Alhamdulillah. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasem ya, dan salah seorang dari masyayikh di Lasem itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Da Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya enggak beliau? Nah, kita mau tahu dari beliau ya. Ala kulli hal, Bapak-bapak Saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan, dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Nunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif.